Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan ikan diskus. Khususnya untuk para pemula yang baru mau memelihara ikan diskus ataupun yang sudah memelihara ikan diskus, yuk kita belajar bersama-sama. Ketemu lagi di channel Garage Aquascape. Dengan saya Indra, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam memelihara atau merawat ikan diskus. Khususnya untuk teman-teman pemula yang memang baru pertama kali mencoba merawat ikan diskus. Nah, sebenarnya susah atau gampangnya ikan diskus kita pelihara itu tergantung dari bagaimana kita memahami karakter dari ikan diskus tersebut. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba memelihara, saya ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Mungkin juga bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini dalam memelihara ikan diskus. Jadi untuk memelihara ikan diskus sebenarnya nggak susah-susah banget. Ikan diskus itu bisa hidup ya seperti ikan-ikan biasa lainnya. Misalkan teman-teman yang memang sudah pernah memelihara ikan hias lainnya, harusnya juga bisa memelihara ikan diskus. Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merawat ikan diskus. Yang pertama, pastinya kita harus menyiapkan akuarium yang memang sesuai untuk ikan diskus nantinya. Sesuai di sini maksudnya adalah size ya. Size dari akuarium harus sesuai dengan jumlah ikan yang nantinya akan diisi di akuarium tersebut. Contohnya misalkan akuarium yang di belakang saya ini 90 cm, volume airnya sekitar 160 liter. Itu teman-teman bisa maksimal memelihara sekitar 10 ekor ikan diskus. Jadi jangan terlalu padat karena nanti pertumbuhannya tidak akan maksimal. Hal yang kedua, teman-teman harus perhatikan parameter air. Tentu parameter ini sangat penting untuk ikan diskus dan juga ikan-ikan hias lainnya. Karena parameter ini menentukan kelangsungan hidup ikan yang ada di dalam akuarium. Untuk parameter air, karena ikan diskus ini berasal dari Sungai Amazon yang memiliki iklim tropis dan di sana itu suhu airnya sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Jadi untuk teman-teman yang mau melihara ikan diskus, yang pertama wajib perhatikan suhu. Dan yang kedua menurut saya itu pH ya. pH airnya ikan diskus itu hidup di pH 6,8 sampai 7,5. Jadi ya sebisa mungkin sebaiknya teman-teman cek dulu tuh di rumah teman-teman akuariumnya airnya pH-nya berapa. Pakai alat checker pH itu ada, beli di marketplace banyak. Misalkan suhu di akuarium kalian di bawah 28 derajat Celcius, 26, 25, ya itu sebaiknya wajib menggunakan heater ya untuk menjaga suhu agar stabil di 28 sampai 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya yang gak kalah penting dalam merawat ikan diskus adalah filtrasi. Jadi akuarium teman-teman itu memang harus punya filtrasi yang mumpuni untuk mengurai amonia yang nanti akan dihasilkan dari kotoran-kotoran ikan diskus itu sendiri. Kotoran ikan, sisa makanan ikan yang nggak habis itu nanti akan difiltrasi dan akan dinetralisir oleh bakteri-bakteri baik menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Yang saya pakai di filtrasi akuarium ini cuma filter mekanik berupa kapas, biofoam, jetmat. Untuk filter biologisnya saya menggunakan batu apung, kumis, bioring, udah itu aja. Yang selanjutnya juga teman-teman wajib perhatikan ketika memelihara ikan diskus itu adalah karantina. Jadi jangan langsung asal mencampurkan ikan diskus yang baru ke akuarium utama ya. Jadi wajib punya akuarium untuk karantina. Ketika beli ikan wajib dikarantina, jangan langsung dicampur dengan ikan diskus yang udah lama. Jadi teman-teman selain wajib punya akuarium utama,
teman-teman juga harus mempunyai akuarium karantina. Akuarium karantina itu fungsinya yang pertama untuk karantina ikan, yang kedua untuk karantina ikan jikalau ikannya itu sakit. Jadi itu wajib buat teman-teman miliki ketika memelihara ikan diskas. Untuk akuarium karantina nggak perlu pakai filtrasi yang begitu-begitu atau bagaimana ya. Cukup pakai biofoam atau aerator juga bisa, karena nantinya airnya itu akan berisi obat-obatan untuk obat karantina. Selanjutnya yaitu pakan. Pakan ikan diskas itu sendiri kalau yang kandungannya bergizi lengkap itu bisa pakai burger ya. Burger itu ya jantung sapi yang sudah diolah pakai campuran vitamin, nutrisi dan segala macam. Kemudian diberikan ke ikan. Ada juga yang pakai cacing beku. Nah, cacing beku ini yang biasanya digunakan. Cacing beku yang digunakan itu wajib cacing beku yang bersih, yang bagus, jangan yang sudah bau, sudah busuk, kemudian teman-teman kasih ke ikan diskas, itu sangat berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali coba kasih cacing yang sudah jelek kualitasnya. Itu biasanya akan menyebabkan penyakit untuk ikan diskas nanti. Selanjutnya pakan yang ketiga itu adalah pelet. Nah, pelet ini sebenarnya menurut saya yang paling oke dalam merawat ikan karena simple, gak ribet, gak perlu disimpan di freezer. Kalau cacing beku kan dan burger itu harus wajib di freezer ya. Tapi kalau pelet sangat simple, kandungannya juga lengkap, nutrisinya lengkap, kandungan gizinya gak kalah sama burger. Secara efisien dan lebih simple, pakai pelet oke. Oke, yang perlu diperhatikan lagi ketika kalian membeli ikan diskas, usahakan kalian datang langsung ke tempatnya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung kondisi ikan seperti apa. Apakah ikannya sehat atau ikannya sakit. Biasanya kalau ikan sehat itu kita deketin ke mereka, itu mereka udah nyamperin seolah-olah mereka mau dikasih makan. Nah, itu ikan sehat itu. Salah satu cirinya seperti itu. Selain dari warnanya yang cerah, siripnya yang mengembang, enggak kuncup, geraknya aktif, itu sudah menunjukkan bahwa ikannya sudah sehat. Jadi itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam merawat ikan diskas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini ya. Nanti saya akan buatkan video-video lain mengenai ikan hias dan aquascape. Terima kasih sudah menonton.